Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, saya Hadi Kurniawan sebagai peserta pekerti UNIP gelombang 3 akan mengajarkan mengenai pengenalan sensor dan transducer ya. Jadi untuk itu mohon saya share untuk materinya sebentar. Apakah sudah terlihat, adik-adik? Sudah, Pak. Oke, nah, ini ya. Jadi sebelum kita memulai kegiatan, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai mata kuliah sensor dan transducer, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Untuk Erdogan, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Pak. Alhamdulillah baik ya. Leza, bagaimana kabarnya? Saya juga baik, Pak. Oke. Kemudian Christine, gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Mungkin Yoga? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke. Aldo? Sehat? 87 sehat, Pak. Oke. Rivaldi? Di mana nih? Di kebun teh? Alhamdulillah sehat, Pak. Oh, nggak di kebun teh ya? Oke. Ya, Pak. Oke. Kemudian Tio? Adis ya? Adis? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Ardian, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke. Rosin? Ini baca buku terus Rosin ini ya. Nah, ini mahasiswa paling ini nih, patut dicontoh ya. Ini profilnya apa nih ya, baca buku nih ya. Mudah-mudahan selalu baca buku ya untuk dapat ilmu pengetahuan. Oke, Vindo, gimana kabarnya? Sehat? Oke, mungkin lagi ke belakang ya. Himawan? Oke. Irawan, gimana kabarnya? Oke, mudah-mudahan adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Untuk pagi ini sudah sarapan belum? Sudah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah kalau begitu sudah baik sekali ya. Mungkin kita mulai saja. Sensor dan transducer mata kuliahnya. Ini Bapak ada video yang nantinya kalian perhatikan dengan sesama ya, perhatikan dengan sesama apa yang ada dalam video tersebut ya. Saya putar dulu. Suaranya jelas? Jadi saya menemukan pertanyaan seperti ini di video review Zenfone C. Simple, ada suaranya? Tapi mungkin videonya? banyak yang belum tahu jawabannya. Layar HP yang mati saat kita menelpon tidak hanya terjadi di Zenfone C. Belum ya? Tapi semua smartphone zaman sekarang juga. Oke. Kayaknya belum saya share ini ya. Share sound-nya. Oke. Kalau ini? Kenapa? Karena sudah ya? Ini adalah sensor proximity yang berfungsi untuk... Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Oke. Jadi saya menemukan pertanyaan seperti ini di video review Zenfone C. Simple, tapi mungkin banyak yang belum tahu jawabannya. Layar HP yang mati saat kita menelpon tidak hanya terjadi di Zenfone C, tapi semua smartphone zaman sekarang juga mengalaminya. Kenapa? Karena ada ini. Ini adalah sensor proximity yang berfungsi untuk mendeteksi objek yang berada di depannya. Inti dari cara kerja sensor ini adalah memancarkan sinyal elektromagnetik dari satu lubang dan pantulannya diterima di lubang satunya, sehingga jaraknya bisa dihitung.
Ketika kita sedang menelpon, sensor ini akan aktif dan mematikan layar HP-nya ketika sudah didekatkan ke telinga. Kenapa dimatikan? 1. Supaya isi dari HP kita tidak teracak-acak karena sentuhan dari telinga. Kedua, menghemat baterai. Dan yang ketiga, supaya telinga kita tidak panas. Jika kita harus tekan 1 untuk berbicara dengan customer service atau mau mencatat sesuatu, maka tinggal jauhkan HP dari telinga dan layar akan hidup kembali. Ini sih semuanya juga udah tahu. Sensor ini juga bisa kita temukan di mobil. Anda pasti pernah mendengar suara pip 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 ketika mobil sedang memarkir kan? Itu karena proximity sensor. Punya pertanyaan lain? Silakan komen di bawah. Mungkin akan saya jawab dengan video jika menarik dan saya tahu jawabannya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, sudah melihat video tersebut? Oke, kira-kira terkait dengan sensor tadi, sensor apa yang ada pada video tersebut? Bisa salah satunya menjelaskan? Coba Leza. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Dari video yang ditonton tadi ada sensor proximity yang berfungsi untuk mendeteksi gerakan pada objek. Oke ya. Oke, perlu saya keep dijelaskan dulu lagi, ya. Pak? Kita tanya dengan yang lain. Coba Yoga. Bagaimana? Oke. Ya, terima kasih Pak. Kalau menurut saya itu kayak sensor jarak Pak. Jadi semakin dekat atau jauhnya berarti sensor itu akan merespon. Yaitu tadi outputnya untuk menutup cerahan HP atau layar HP gitu Pak. Oke, kita coba lagi dengan teman-teman yang lain. Imawan. Oke, dari video tadi apa yang bisa diambil gitu? Mungkin kalau diambil itu karena sensor yang di mobil itu kan udah sangat lama Pak dipasang di mobil-mobil. Ada dan kamera kecil ya, jadi bukan hanya soal menggunakan suara lagi, tapi lebih ke kamera kalau di mobil-mobil sekarang. Oke, satu lagi ya, satu lagi. Menurut Christine, silakan dari video tadi apa yang bisa kita ambil? Silakan. Terus tadi itu penggunaan sensor proximity itu sensor yang mendeteksi pengubahan jarak antar objek gitu. Oke ya. Sudah kita dapatkan memang benar yang dalam video itu adalah sebuah sensor proximity yang mana fungsinya adalah untuk mendeteksi jarak ya. Nah, sebelum itu coba kita bermain game sebentar. Tolong disiapkan dulu handphone atau device laptop yang terhubung. Nanti kalian saya minta untuk masuk ke joinmyquiz.com. Nanti masukkan kodenya 945239. Oke, saya tutup dulu. Saya buka dulu ya quiz. Oke, kita ada pretest. Ini untuk mengetahui seberapa dalam Oke, ini ada quiz ya untuk mengetahui seberapa dalam ini kita ya. Pengetahuan kita di dasarnya dulu ya. Saya akan menampilkan. Silakan nanti. Oke. Sudah terlihat di sini? Kayaknya sudah saya refresh lagi kodenya. Kodenya silakan masuk 288723. Halo?
Ada satu orang? Untuk link mungkin bisa dikirim ke Bisa jawab? Guna. 288723. 288723. Ada 2 orang, nanti kita mulai ya. Apa? 288723. Kita mulai, mungkin kurang lebih 10 orang udah kita mulai. Mohon adik-adik untuk memasukkannya. Oke, ada 5 orang. Untuk join silakan ke joinmyquiz.com dengan memasukkan 288723. Oke, 7 orang. Ada Rivaldi, Leza, Yoga, David, Adis, Andrian, Christine. Yang lain silakan. Himawan belum? Lutfi sudah masuk? Oke, kodenya saya share dulu. Ini 288723. Oke, 2 orang lagi. 2 orang lagi. Kita coba mulai nanti. Joinmyquiz.com, masukkan kodenya 288723. Oke, silakan. Bis mau berangkat, ayo. Dua 288723. Ada kendala di sini, adik-adik? Oke, satu lagi. Kalau ada kendala, silakan raise hand saja. Nanti mungkin di jaringan mungkin ya. Biasanya di jaringan. Satu orang lagi baru kita berangkat. Untuk ininya, silakan buka alamat webnya di joinmyquiz.com yang tertera pada layar. Kemudian masukkan kode gamenya 288723. 10 orang kita berangkat. Oke. Irawan, Adrian, Lutfi, oke, David, silakan bergabung. Aldo. Satu orang lagi. Apa ada kendala di sini? Silakan. Apa kita mulai saja ya? Kita mulai saja ya. Kita mulai saja. Mungkin ada jaringan mungkin ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan. Rivaldi, Leza, Yoga, David, Adis, Adrian, Christine. Oke, David posisi pertama. Silakan yang belum join, silakan join di 288723. Oke, masih posisi pertama di David, yang kedua adalah Adis, yang ketiga adalah Christine. Christine menyusul, disalib oleh Lutfi lagi. Ya, oke, Christine mendapati di posisi pertama. Ya, Erdogan posisi 6. Jangan salah, ya. Oke, Lutfi posisi pertama, disalib oleh Rivaldi. Oke, Christine menyusul. Oh, tidak, Lutfi. Sekali lagi, disalib oleh Rivaldi lagi. Oke, naik Leza di posisi 6. Oke, Christine di posisi pertama, disalib lagi. Oke, posisi perubahan peringkat sudah terjadi di sini. Oke,
Oke, aduh, ternyata Rivaldi. Oke, Christine di peringkat kedua. Ini juga. Oke, Adrian gimana? Oke, kita kiri ya. Oke, ternyata kita kiri. Ternyata posisi pertama dijuarai oleh Rivaldi, yang kedua Christine, dan yang ketiga David. Oke, kita tepuk tangan untuk peserta pertama, kedua, dan ketiga. Oke, ya, itu pretest ya, pretest. Jadi jangan khawatir, ya, ini adalah untuk penjelasan daripada capaian dan tujuan pembelajaran kita. Kita masuk lagi ke slide, ya. Saya masuk lagi ke slide. Oke. Sudah terlihat ya? Oke, apa sih ini tujuan kita? Ya, tujuan kita di sini adalah kemampuan mengidentifikasi, ya, kemudian merumuskan dan menganalisis dan menyelesaikan permasalahan teknik, ya. Dalam hal ini yang kita jelaskan adalah mampu menjelaskan sensor dan transducer rangkaian elektronika. Oke, di sini saya akan membagi sebuah kelompok kecil, ya, yang nantinya kalian disuruh mengidentifikasi sensor dan transducer pada gambar yang Bapak tampilkan, ya. Mungkin saya bagi kelompok kecil, Himawan, Erdogan, Christine, Yoga kelompok 1, Leza, Rivaldi, Adrian, Adis kelompok 2, Irawan, Lutfi, David, Aldo kelompok 3, ya. Seperti itu, ada 3 kelompok. Baiklah, coba saya tampilkan gambar yang ada di sini. Silakan masing-masing kelompok mengidentifikasi sensor dan transducer yang ada pada gambar berikut. Nah, menurut kelompok 1, 2, dan 3, silakan mengidentifikasi yang mana ada sensornya pada buntut, ya, belakang mobil. Ya, silakan kelompok 1 bisa mewakili untuk memperkenalkan namanya kelompoknya, ya. Silakan. Baik, Pak. Saya Erdogan Fatoni, mewakili kelompok 1 ya. Kalau berdasarkan gambar, itu kan belakang mobil ya. Itu menurut saya itu adalah sensor jarak, Pak. Jadi ketika, ini biasanya untuk peringatan ketika kita parkir. Ya, jadi kalau jaraknya di set point tertentu, kalau sudah melebihi memperingati. Oke, sudah? Oke, kelompok 2, silakan kelompok 2 perwakilannya. Oke, kelompok 2 perwakilannya, silakan. Halo? Kelompok 2, silakan. Oke. Pak, menjawab perkenalkan, saya Emre Valdi dari kelompok 2. Jadi dapat dilihat pada gambar itu adalah sensor proximity yang letak di bagian belakang mobil. Jadi sensor proximity ini benar seperti kata Erdogan, mungkin bisa diletak di belakang, tapi juga bisa diletak di depan mobil, karena kita dapat melakukan pendeteksian objek ketika ada objek di depan seperti dinding ataupun mobil. Kita dapat berhenti secara mendadak dan itu dapat menghindari kita dari kecelakaan. Oke, kelompok 3, silakan. Kelompok terakhir. Perwakilannya, silakan. Kelompok 3.
Lutfi, silakan. Nah ya, benar yang dikatakan dari kelompok 2 tadi. Di sini ada namanya sensor proximity. Jadi di sini sensor ini digunakan sebagai pendeteksian suatu objek benda itu berdasarkan jarak. Jadi di belakang mobil ini misalnya di saat waktu mau parkir tuh, semisal ada halangan di belakang objek itu, dia akan mendeteksi itu, mendeteksi sinyal dan menjadikan hasil apa yang di Oke. belakang seperti itu Pak. Ya, coba kita lihat ya, apa benar atau tidak yang tiap kelompok sebutkan tadi. Oke ya, benar ya. Di sini adalah sebuah sensor yang mana sensornya ini biasanya sensor jarak ya, atau sensor proximity yang mana mengatur jarak antara belakang mobil atau di depan mobil dengan jarak di belakangnya, apakah dinding atau sebuah benda yang menghalanginya. Oke, ada gambar lagi ini. Kira-kira sensor apa yang ada di dalam fitting lampu ini biasanya yang kita jumpai di kehidupan sehari-hari? Silakan. Perwakilan kelompok 1, silakan. Erwan, silakan. Baik Pak, kalau menurut saya yang ada di fitting lampu ini sensor LDR ya Pak. Kayaknya kalau di fitting lampu ini ngedeteksi cahaya, mungkin ini untuk lampu otomatis. Oke, sensornya ada di mana nih? Jadi Posisi kalau sensornya ada di mana nih? posisinya Di warna putih, posisinya apa di tempat hitam, warna hitam? sensor ya, Oke, yang di warna hitam Pak, di ujung kabel. oke, oke. Kalau Kelompok nggak 2, silakan. Rivaldi. Benar Pak. Mungkin benar seperti yang dikatakan Erdogan bahwa itu adalah sensor LDR. Jadi prinsip kerja LDR adalah ketika ada cahaya yang terang, maka akan terjadi perubahan resistansi Pak. Semakin terang cahaya, semakin rendah resistansi. Jadi kalau misalnya gelap, semakin gelap cahaya akan memperbesar resistansi sehingga tegangan akan muncul dan menghidupkan lampu. Terima kasih. Kelompok 3, Lutfi, silakan. Hasil diskusinya. Halo Lutfi, silakan. Kelompok 3. Nah iya, menurut pengetahuan saya Pak, jadi ini ada sensor cahaya namanya. Jadi dia itu mendeteksi suatu sensitivitas dari cahaya di dalam ruangan itu. Jadi dia betul yang cara kerjanya seperti yang disampaikan Rivaldi tadi Pak. Mungkin kira-kira seperti itu Pak. Oke ya, jelas benar ya. Ini ada di kehidupan nyata dan biasanya ini menggunakan sensor LDR yang mana biasanya digunakan pada saat orang rumah ya berada di luar kota atau sering berpergian sehingga tidak sempat mematikan lampu, sehingga dia memasang sebuah sensor yang otomatis jika terkena sinar matahari otomatis akan padam ya. Sebaliknya jika kurang terkena sinar matahari dia akan hidup kembali seperti itu. Ada satu lagi, ada dua lagi kayaknya ini. Pernah ke hotel kalian? Atau ke ruang gedung-gedung? Mungkin sudah ya, pernah ya. Nah, di sini ada, kalau kalian lihat gambar ini, di mana ada sebuah sensor di sini. Ini adalah sebuah ruangan di gedung, di hotel, ya. Menurut jaringan ya kayaknya ini. Oke, maaf. jaringan. Jaringan ini ya, maaf ya, jaringan. Oke.
Oke, silakan. Iya, Pak. Ya, Pak. Oh, mohon maaf, host Erdogan tolong jadikan co-host dulu. Ya. Sebentar, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ini dikit lagi waktu kita. Silakan ini. Oke, di mana ini sensornya? Jawab cepat, ya. Di dinding, di langit-langit biasanya ini ya, di langit-langit biasanya. Silakan. Kelompok 1, silakan. Erdogan, gimana? Ini kalau di langit-langit, perkiraan saya ini adalah sensor asap. Ya. Saya kurang tahu spesifikasinya, Pak. Terus sama, Oke. ya mungkin sensor asap sih, Pak. Atau sensor Oke. gas ya. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya? Jadi si sensor ini mendeteksi asap, ya. Jadi akan diproses ya, Pak. Setelah itu mungkin aktuatornya bisa keluar air atau ya keluar air mungkin, Pak. Oke. Seperti itu sih Oke, kira-kira. Pak. kelompok kedua, Rivaldi, silakan. Kalau di data itu biasanya bisa sensor asap dan juga langsung kompatibel dengan sensor api juga, Pak. Jadi untuk kerjanya itu ketika asap atau api terdeteksi akan terjadi perubahan resistansi. Nah, perubahan resistansi tersebut akan dikonversi jadi sinyal listrik. Oke. oleh transducer, Pak. Kelompok Seperti itu, 3, Pak. Lutfi, silakan. Siap. Nah, yang menurut saya ini seperti mendeteksi gas, asap atau sebagainya yang membahayakan seperti itu, Pak. Jadi keluarannya itu kalau prinsip kerjanya itu yang seperti dijelaskan tadi, tapi kalau keluarannya itu menurut saya kalau di hotel-hotel itu seperti menyalakan alarm seperti itu, tanda bahaya seperti itu, Pak. Benar ya. Ini salah satu sensor asap, detektor asap ya, yang mana nantinya untuk mengetahui apakah ada kebakaran atau asap yang diakibatkan oleh orang yang merokok ya, dia mengidentifikasi langsung kebakaran sehingga akan mengeluarkan output yaitu air yang bisa jadi untuk mematikan api tersebut jika terjadi kebakaran. Oke, satu lagi ini ada di mall, ada di bandara, ada di mana yang biasanya orang kalau lewat pintunya terbuka otomatis. Posisi menurut kalian kelompoknya masing-masing di mana posisinya sensor tersebut? Kelompok 1 silakan Erdogan hasil diskusinya. Baik, Pak. Menurut saya ini perkiraan bisa menggunakan 2 sensor. Pertama itu bisa menggunakan sensor proximity atau sensor jarak, dan bisa menggunakan sensor pressure atau tekanan, bisa diinjak itu kan, di bawahnya bisa diletakkan sensor. Ya mungkin seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman. Ada tambahan kelompok 1, silakan. Cukup mungkin. Kelompok 2, silakan. Cukup, Pak. Emri Valdi. Kalau menurut saya, Pak, deteksi motion atau gerakan itu biasanya kita pakai sensor PIR, Pak, passive infrared resisten. Jadi ketika ada gerakan dikonversi menjadi resistansi, dan resistansi tersebut dikonversi menjadi sinyal listrik oleh transducer, Pak, sehingga outputnya itu membukakan pintu atau menggerakkan suatu motor, Pak. Itu, Pak. Kemudian kelompok 3 silakan Lutfi. Hasil diskusinya. Ya, kalau menurut saya itu sensor PIR ya, Pak. Jadi dia mendeteksi sentimeter, dia akan pintu. Nah, dia menurut saya benar ya. itu, Ini salah satu sebenarnya menggunakan sensor proximity atau jarak atau PIR ya. Jadi jenisnya, jenis sensornya adalah sensor jarak ya. Yang mana ketika jarak tertentu orang dia otomatis pintu akan terbuka. Jadi
ya, kita perjelas lagi ya. Jadi apa sih sensor dan transducer itu? Jadi yang pertama, sensor adalah besaran atau perangkat yang digunakan untuk mendeteksi perubahan besaran fisik ya. Jadi mendeteksi perubahan besaran fisik. Artinya ketika yang kita contohkan tadi di gambar tersebut ada jarak ya, fisiknya ya, besaran perubahannya ada jarak, ada cahaya, ada deteksi asap dan ada jarak juga seperti itu ya. Nah, jadi dia mendeteksi perubahan besaran fisik seperti tekanan, gaya, besaran listrik, cahaya, gerakan, kelembaban, suhu, dan lain-lainnya. Lalu apa itu transducer? Nah, jadi transducer adalah suatu alat yang mengubah ya bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Kalau sensor adalah mendeteksi perubahan, yang transducer adalah sebuah alat yang mengubah energi ke energi lainnya. Nah, jadi kesimpulannya adalah transducer itu adalah perangkat yang terhubung ke sensor untuk mendeteksi keadaan besaran atau mengubah besaran keadaan yang diukur menjadi sinyal listrik yang standar ya. Nah, seperti 0 sampai 5 volt DC, 0 sampai 10 volt DC. Nah, ini adalah terkait dengan mata kuliah yang terkait rangkaian listrik. Oke, kemudian menurut ini ya, menurut analisa kalian, berdasarkan pengertian tadi, sensor dan transducer, mana yang tergolong sensor, mana yang tergolong transducer? Mungkin di sini ada beberapa instrumen atau sensor ditempatkan di mana, kemudian transducer ditempatkan di mana. Menurut kelompok 1 tadi, kelompok Erdogan, kira-kira yang mana tergolong sensor dan yang mana tergolong transducer? Mungkin ini saya kasih nomor 1, ini nomor 2, dan ini nomor 3. Silakan. Kelompok Erdogan nomor 1, ada sensor termasuk sensor atau transducer? Halo? Silakan. Oke, nomor 1 dari gambar tersebut, menurut Erdogan, sensor apa transducer? Ini ada sebuah mobil yang dimana dia melewati jembatan. Biasanya sebelum masuk ke kota, di perbatasan biasanya masuk ke jembatan ya. Sensor apa transducer? Kalau menurut saya itu sensor ya Pak, karena di tempat ini biasanya untuk ngedeteksi barang muatan kayaknya. Kalau sebelum masuk gitu, saya kira. Oke, nomor 2. Nomor 1. Sensor atau transducer? Oke. Transducer nggak sih Pak? Transducer ya. Oke. Nomor 3. Nomor 3. Iya Pak. Kelompok 1, 2, 3, silakan. Kelompok 3? Kalau menurut saya transducer ya Pak. Kita coba melihat yang mana sensor, yang mana transducer. Kita lihat. Oke, benar. Yang nomor 3 itu adalah transducer. Mengapa dikatakan transducer? Dia mengubah energi ke energi yang lainnya ya. Tadi sesuai dengan pengertian. Apa yang diubah energinya? Energi listrik ke gelombang elektromagnetik. Kemudian yang gambar 2 adalah transducer juga, karena dia mengubah energi mekanik menjadi sebuah energi listrik. Dan yang ketiga adalah sensor, karena biasanya dia mendeteksi sebuah beban ya. Beban apa yang yang ada di sebuah mobil angkutan muatan seperti itu ya. Ini biasanya namanya di jembatan timbangan seperti itu ya. Nah, jadi bagaimana kalau kita simpulkan ya? Kesimpulannya apa? Menurut kelompok 1 Erdogan, silakan. Sensor itu apa? Transducer itu apa? Silakan. Kesimpulannya apa? Menurut adik-adik. Perwakilan kelompok 1, silakan Erdogan. Oke. Oh, baik Pak.
Kalau menurut saya ya Pak, sensor ini sebuah piranti atau komponen yang respon atau peka terhadap keadaan atau kondisi. Kalau menurut saya Pak. Sedangkan transducer itu tadi suatu perangkat yang dapat mengubah energi ke energi lain. Oke, kita coba ya lihat. Benar ya. Jadi sensor mengubah komponen lain untuk menghasilkan ya. Menghasilkan tegangan ya. Sedangkan sensor tidak seperti itu. Oke, kelompok 2, silakan. Kesimpulannya daripada sensor dan transducer, kelompok 2. M. Rivaldi, silakan perwakilannya. Kalau menurut saya Pak, sensor itu adalah suatu komponen yang mendeteksi suatu perubahan besaran fisik. Sementara transducer itu adalah yang mengubah bentuk besaran fisik ke suatu energi listrik, Pak. Oke, kita lihat ya. Dia mengubah besaran fisik menjadi besaran listrik, sedangkan transducer dia energi ya. Benar ya tadi ya. Jadi energi menjadi bentuk yang lain. Kelompok 3, silakan Lutfi. Kelompok 3, silakan. Nah ya, kalau menurut saya peralatan-peralatan yang berfungsi untuk mendeteksi atau sinyal-sinyal yang berasal dari perubahan suatu energi seperti listrik, kimia, seperti itu dan lain-lain. Sedangkan transducer ini sebuah alat yang bila mana digerakkan oleh suatu energi seperti itu, yang di dalamnya sebuah sistem transmisi misalnya akan menyalurkan energi tersebut dalam bentuk yang sama tuh, atau bentuk yang berlainan. Oke ya, kita lihat ya. Jadi sensor merupakan salah satu bagian dari transducer, sedangkan transducer bukan bagian dari sensor. Oke, itu kesimpulan yang kita dapatkan pertemuan pada hari ini. Nanti untuk tugas mandiri dan tugas struktur, silakan kalian cek di web blog saya. Ya, jadi untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari tentang sensor posisi ya, sensor posisi. Nah, baiklah mungkin seperti itu perkuliahan kita pada hari ini. Sebelum saya tutup, kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing agar materi yang telah kita dapatkan dapat kita pahami dan kita mengerti. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Saya ucapkan kepada adik-adik selaku peserta, saya selaku peserta pekerti unit gelombang ketiga, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.